Masyarakat pada zaman sekarang tak terlepas dari adanya globalisasi. Globalisasi membawa dampak banyak, terutama untuk Indonesia. Salah satu dampak dari globalisasi bagi Indonesia adalah masuknya berbagai macam kebudayaan asing ke Indonesia. Contoh, masyarakat lebih memilih memakan makanan luar negeri dibanding memakan makanan asli Indonesia. Makanan pokok bangsa Indonesia sebagian besar adalah nasi. Namun, ada juga yang berasal dari jagung maupun sagu. Makanan pokok tersebut sebelum disajikan harus diolah terlebih dahulu, dan prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Dengan adanya globalisasi, kebanyakan orang mulai cenderung beralih mengkonsumsi makanan yang cepat saji. Saat ini, kita sering menjumpai berbagai produk makanan dan minuman cepat saji yang berasal dari luar negeri. Berbagai produk makanan tersebut seakan-akan telah menyingkirkan makanan asli buatan Indonesia. Fast food banyak digemari orang sehingga fast food dapat dikatakan sebagai salah satu budaya populer. Fast food merupakan makanan yang diadopsi oleh masyarakat Indonesia dan menjadi sebuah lifestyle. Di Indonesia sudah banyak makanan luar negeri yang telah tersebar luas. Biasanya makanan tersebut diperjualbelikan di restoran-restoran yang berasal dari luar negeri juga. Makanan-makanan luar negeri di Indonesia sudah perlahan-lahan mulai menggeser makanan seperti kue ranggi, getuk, lalapan, gulai, klepon, kue cucur, bolu kukus, lemper, dan lain sebagainya. Makanan-makanan tersebut sudah mulai dilupakan karena masyarakat Indonesia lebih memilih makan makanan yang lebih modern, seperti yang berasal dari luar negeri seperti fried chicken, steak, burger, pizza, hotdog, french fries, spaghetti, sushi, dan lain sebagainya. Masyarakat menganggap makanan-makanan tersebut higienis, modern, dan praktis. Dengan memakan makanan tersebut, orang akan merasa bangga karena berarti mereka akan disebut sebagai orang yang modern dan tidak ketinggalan zaman. Sayangnya, masyarakat Indonesia mengkonsumsi makanan luar negeri tanpa tahu bahwa tidak semua makanan cepat saji baik untuk kesehatan. Hanya demi gengsi, mereka tidak memperhatikan bahaya kesehatan yang akan dialami dalam jangka waktu lama. Para pemuda Indonesia pada umumnya mempunyai rasa keingintahuan budaya makanan luar negeri dan ingin mencobanya karena bosan dengan makanan tradisional. Oleh karena itu, pemuda Indonesia dengan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang baru. Apalagi banyak makanan-makanan luar negeri yang dipromosikan lewat dunia maya maupun media cetak. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia tidak mau ketinggalan. Mereka pasti ingin menikmati apa yang ditawarkan oleh dunia maya maupun media cetak. Karena akibat itulah, pemuda Indonesia sekarang menjadi berubah. Dengan adanya dunia maya dan media cetak itu, pemuda Indonesia sekarang bisa tahu apa saja makanan-makanan luar negeri yang bisa dikonsumsi oleh orang-orang luar negeri. Seperti yang kita ketahui bahwa negara-negara luar, terutama negara-negara barat, suka sekali mengkonsumsi makanan cepat saji atau fast food. Dan itu pula yang ditiru oleh pemuda kita. Di Indonesia, sudah banyak makanan-makanan luar negeri yang tersedia dalam bentuk cepat saji. Dengan adanya globalisasi, kebanyakan pemuda Indonesia mulai cenderung beralih ke makanan cepat saji. Makanan cepat saji sekarang banyak dan mudah sekali ditemui. Mungkin dengan hidangan yang lezat dan disajikan dalam waktu singkat, membuat kita untuk sering sekali mengkonsumsinya. Padahal, kita semua tahu bahwa makanan cepat saji juga mempunyai dampak yang negatif untuk tubuh kita dalam jangka panjang nanti. Namun ada pula dampak negatif dari makanan luar negeri ini. Masyarakat lebih sering memilih makanan di restoran seperti McDonald's, KFC, Dunkin Donuts,
Pizza Hut, Hoka-Hoka Bento, dan Solaria dibanding warteg atau tempat-tempat makanan asli Indonesia. Tapi sayangnya banyak dari kita yang tidak tahu bahwa jenis-jenis makanan di restoran pada umumnya sangatlah berpotensi sebagai junk food. Junk food adalah istilah yang mendeskripsikan makanan yang tidak sehat atau memiliki sedikit kandungan nutrisi. Memang ketika kita mengikuti makanan apa yang dimakan oleh orang-orang luar negeri, biasanya dikatakan keren dan tidak ketinggalan zaman. Tetapi kita juga harus mencintai makanan-makanan tradisional yang kita miliki. Lalu, bagaimana kita bisa mempertahankan makanan-makanan tradisional ketika makanan luar negeri masuk ke Indonesia? Biasanya, makanan-makanan tradisional hanya diperjualbelikan di Indonesia. Kita harus memperkenalkannya ke negara-negara yang besar dan maju, agar negara tersebut juga bisa merasakan makanan asli Indonesia. Saat kita pergi berkunjung ke luar negeri, jangan lupa membawa makanan tradisional Nusantara dan mempersilahkannya kepada orang-orang di sana untuk mencicipinya. Pemerintah juga harus mendukung memperkenalkan makanan Indonesia di luar negeri. Jika tanpa dukungan, pasti makanan tradisional Indonesia tidak bisa dikenal oleh negara-negara asing lainnya. Contohnya, pemerintah harus membentuk kelompok-kelompok yang bisa memperkenalkan makanan tradisional di luar negeri. Menumbuhkan kesadaran dari diri sendiri untuk tetap melestarikan makanan tradisional karena hal tersebut bisa dibilang adalah jati diri bangsa. Walaupun hanya dengan sedikit kesadaran, hal tersebut akan menyelamatkan makanan tradisional di negeri ini. Pembelajaran tentang budaya harus ditanamkan sejak dini. Namun sekarang ini banyak yang sudah tidak menganggap penting mempelajari budaya lokal. Padahal melalui pembelajaran budaya, kita dapat mengetahui pentingnya budaya lokal dalam membangun budaya bangsa serta bagaimana cara mengadaptasi budaya lokal di tengah maraknya globalisasi. Berpartisipasi dalam acara-acara yang berhubungan dengan kuliner tradisional Indonesia dan juga tidak lupa untuk mengajak orang lain sehingga mereka tertarik untuk ikut menjaga atau melestarikannya. Jadi sebenarnya masyarakat Indonesia boleh mencicipi atau mengkonsumsi makanan-makanan luar negeri, tetapi tidak dengan meninggalkan makanan tradisional yang dimiliki Indonesia. Dan jangan terlalu sering. Tanpa kita sadari, makanan-makanan luar negeri telah menjadi menu keseharian dalam kehidupan kita. Hal ini mengakibatkan makin langkanya berbagai jenis makanan tradisional. Bila hal ini harus terjadi, maka tak dapat dihindarkan bahwa kebudayaan lokal akan banyak yang luntur akibat tak ada generasi penerus yang akan mewarisinya. Dan anak-anak cucu kita kelak akan tahu bahwa jenis-jenis makanan tradisional yang berasal dari asal mereka. Perlunya menumbuhkan kesadaran akan pentingnya budaya Indonesia adalah kewajiban setiap lapisan masyarakat, di mana peran setiap mereka yang harus berusaha untuk mewarisi kekuatan budaya lokal akan menjadi kekuatan budaya itu untuk tetap ada. Selain itu, peran pemerintah dalam melestarikan budaya bangsa juga sangatlah penting. Salah satu kebijakan pemerintah yang pantas didukung adalah penampilan kebudayaan-kebudayaan daerah di setiap event-event akbar nasional. Misalnya, tari-tarian, lagu daerah, makanan daerah, dan lain sebagainya. Semua itu harus dilakukan sebagai upaya pengenalan kepada generasi muda bahwa budaya yang ditampilkan itu adalah warisan dari leluhurnya. Sebenarnya pengaruh budaya luar terhadap budaya Indonesia kembali kepada individu kita masing-masing. Apakah tetap bisa memilih dan memilah atau sebaliknya, hanyut dengan pengaruh budaya luar tersebut. Kita harus membekali diri dengan pengetahuan dan kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan sehingga tidak mudah terpengaruh dan bisa memilih mana yang baik atau tidak. Karena sebenarnya banyak pengaruh budaya dari luar
yang justru bila diaplikasikan dengan tetap mengacu kepada budaya bangsa sendiri akan menghasilkan harmoni. Jadi, saran terhadap generasi muda harus mengetahui dan mengkonsumsi makanan tradisional Indonesia, karena makanan tradisional Indonesia harus dipertahankan. Makanan tradisional Indonesia lebih enak daripada makanan luar negeri. Seharusnya juga para orang tua mengajak anaknya untuk memakan makanan tradisional Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.